Perkenalkan, nama saya Iqbal Alfani Allah, kelas C3, Prodi MPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tempat tanggal lahir Jember, Juni 28 2004. Alamat rumah Sidomulyo, Semboro, Pucukan. Kalau dari Semboro itu jauh. Kalau dari rumah itu jauh kalau lewat Semboro. Jadi anak-anak sering ke rumah saya itu mesti lewat Tanggul. Aksesnya itu lebih gampang dan banyak penerangan. Sedangkan di Semboro itu gak banyak penerangan, gak ada lampu, gak ada lampu sama sekali. Kalau lewat Semboro, kalau lewat Tanggul itu lewat di Hayu Soleh, mengikuti jalan dah nanti zigzag dari Hayu Soleh itu rumah saya itu zigzag, kanan kiri gitu aja terus sampai ketemu yang namanya SDN 1 Sidomulyo. Dan hobi saya adalah latihan MMA. MMA itu sudah mencakup boxing, pencak silat, taekwondo, muay thai, wrestling, dan lain-lain. Karena MMA itu adalah bela diri gabungan semuanya. Kalau ditanya sudah naik ring, masih belum, karena masih belum ada dana. Dan untuk akses untuk mencari ring buat tanding itu nunggu event dari Jember untuk pemula. Kalau akses dari Sidoarjo, Surabaya, Gresik, ataupun Jakarta, saya ke sananya itu dana kan. Kesana jauh dan di rumah gak ada sepeda. Ada sepedanya ibu sama sepedanya adik. Saya gak punya sepeda. Jadi kalau kuliah itu hanya kalau pondok saya di Ajung, kalau ada yang mau ke kampus saya nunut. Kalau gak ada ya jalan kaki. Kalau ada yang biasanya minta pada teman-teman, rek terno aku. Kalau gak ada yang mau ya udah, gak maksa, jalan kaki. Kalau ada sepeda nganggur atau gak terpakai, maksudnya masih gak dipakai hari ini, saya pakai. Kalau gak ada ya jalan kaki. Apalagi puasa-puasa ya kan. Pulang pergi berangkat ke UIN 20 menit, pulang ke pondok 40 menit jalan kaki. Dan kalau di tanding di Surabaya, di Sidoarjo, atau di Malang, di mana aja ya, itu masih belum ada akses untuk kesananya. Kalau di Jember ya saya pinjam sepedanya ibu sebentar buat tanding, dekat kan Jember. Kalau yang jauh-jauh masih gak berani, takut sepedanya ibu itu ya rusak lah. Apalagi yang pernah itu dulu kejadian sepeda motor Beat dulu yang lawas, yang lama, dan motor yang lama Beat juga itu
mesinnya itu gak enak, berbet. Tiba-tiba awalnya baru beli kan enak-enak saja ya. Nah, masih bisa 60, 80, masih bisa laju. Dan sudah lama dipakai kan tidak terumat. Jadi pas dipakai itu hanya 20% kecepatannya. Jadi kasihan lah. Terus apa lagi? Terus sepedanya itu gampang tiba-tiba mati, tiba-tiba hidup, tiba-tiba mati. Karena air sedikit, habis kena hujan, gak bisa dihidupin. Nunggu kering mesinnya yang di dalam. Sempet nangis sih ibuku. Aduh, ini gimana ini? Pekerjaan orang tua, ayah guru dulu, sekarang tidak. Ibu guru juga. Ayah guru MI, ibu guru SD. Bukan hanya jadi guru saja ya, ke sawah dan charteran, perjalanan jauh biasanya gitu. Selanjutnya saya akan menerangkan sebuah kitab Bahjatun Nadhor atau Bahjatun Nadirin. Kitab Bahjatun Nadhor ini adalah kitab syarah atau penjelasan soal. Kitabnya itu seperti soal dan soal ada jawabannya. Soal apa, jawab apa gitu. Ini tidak full gak full 400. Ini pasti diambil tengah-tengah. 190-an kalau gak 150 sampai 217. Ya, 190 sampai bab 217. Itu hanya diambil zakat dan puasa. Saya akan menerangkan tentang keutamaan puasa. 1. Pintu rahmat dibuka dan setan dibelenggu atau dikerangkeng ya. Saat Ramadan tiba, pintu-pintu surga itu terbuka, pintu-pintu neraka itu tertutup. Serta setan-setan itu dipenjara atau dibelenggu. Selanjutnya pengampunan dosa. Berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Yang kedua adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Setiap berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan keikhlasan menjadi sebab diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi melainkan menahan hawa nafsu itu juga lumayan berat. Apalagi orang yang bermain game, apalagi ya sebut aja lah Mobile Legend ya. Main Mobile Legend, itu biasanya anak-anak itu emosi dan terbiasa
dan terbiasa ngomong yang jorok-jorok atau yang kotor-kotor itu juga termasuk. Kalau dia pasti ingatnya setelah selesai main game, atau main game marah langsung astagfirullahaladzim, gimana ya. Kayaknya intinya harus bisa mengontrol diri, emosi turunkan, nunggu buka. Nah, pintu khusus Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa itu menuju pintu surga itu khusus yang bernama Ar-Rayyan, yang tidak dimasuki oleh orang lain. Selanjutnya, bau mulut itu lebih harum. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Kalau ke manusia kita seperti karena itu keluaran, baunya keluar. Nah, itu bau emang. Tapi yang di sini adalah di sisi Allah. Selanjutnya, doa mustajab. Orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab, terutama saat berbuka, pahala berlipat ganda. Nah, setiap apalagi bulan puasa. Nah, ini hampir menjelang maghrib 5 menit atau 10 menitan lah, itu kalian harus berdoa ya. Bukan hanya ya kalian doa apa saja lah yang kalian minta. Nah, di situ adalah sebuah letaknya mustajab ya. Nah, bukan ini dari abah dan umi saya pas ngaji kemarin, dengan langsung dengan ngelamun ya, dengan ngelamun di jam-jam hampir mendekati berbuka puasa, karena itu adalah mustajabnya kalian minta doa tuh. Selanjutnya yaitu adalah pahala yang berlipat ganda. Setiap kebaikan di bulan ini dibalas dengan 10 kali lipat atau lebih pahala yang kalian lakukan puasa. Itu banyak lah pokoknya. Event-event seperti ini, kok event sih? Ya sih, kalau saya bilangnya event sih. Event puasa ini itu adalah untuk mencari amal-amal yang baik ya, berlomba-lomba dengan kebaikan lah. Kita akan kembali kepada yang nomor 1, yaitu pintu rahmat dibuka, setan dibelenggu. Nah, tapi masalahnya setan yang mana dulu? Setan itu ada 2. Setan manusia, setan yang berupa hal semacam itu dah pokoknya ya kan. Setan yang berupa manusia itu susah ya, apalagi teman kita sendiri. Pas dalam keadaan kita puasa, teman kita ngerayu, ayo oke, nah ayo hampir ke warung, ayo puasa setengah hari. Biasanya di warung-warung yang buka itu banyak lah yang gak kuat atau dalam pekerjaannya itu berat, itu bisanya jam 1. Puasa jam 1 hanya Allah yang tahu. Dan bagi siapa yang wajib untuk berpuasa, wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan
itu wajib bulan puasa setiap orang muslim dan orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, masih belum tahu apa-apa. Bagi yang mampu ala syami, atas orang berpuasa. Dan yang dilarang untuk berpuasa itu misalnya orang perempuan, bagi perempuan ini haid, nifas, dan itu wajib atas kodok puasa tersebut. Dan sekian dari saya. Apabila saya mempunyai salah dalam perkataan atau perilaku, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.